Salam saudara terkasih dalam Yesus Kristus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan menjalani berbagai kegiatan kita dan mari dituntun oleh firman Tuhan. Sehingga kita mengetahui apa yang berkenan kepada Tuhan dan yang menjadi layak sebagai orang percaya. Oleh karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Lukas 19 ayat 45-46. Demikian firman Tuhan. Masuk ma Jesus tu bagas ni debata jana manigor di parorot ia ma akka perjagal dinadisi di dokiama di buku nabadei adong dotar surat anggo bagasku akon gabe bagas pertangyangan dong, tapi madung di bain hamui gabe inganan ni panyamun. Dalam bahasa Indonesia, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kisah ini menceritakan ketika Yesus masuk ke bait Allah. Banyak di sana yang menjadi pedagang. Ada transaksi-transaksi yang dilakukan yang berhubungan dengan pajak dan juga yang berhubungan dengan persembahan ataupun kurban. Keadaan ini menjadikan hiruk pikuk atau keramaian yang sangat besar yang menjelang hari Paskah dalam kehidupan bangsa Israel. Keadaan yang demikian menjadikan kemarahan bagi Yesus. Kalau kita membaca secara sekilas, maka kita akan mengatakan mengapa tiba-tiba marah? Apakah tidak boleh berjualan di dalam gereja? Apakah tidak boleh ada transaksi keuangan yang dilaksanakan di bait Allah? Itu mungkin bisa yang menjadi pemikiran-pemikiran kita. Namun kalau kita telusuri dengan secara mendalam apa sesungguhnya yang terjadi, maka kita akan memahami mengapa Yesus menjadi marah. Yang pertama, dalam kehidupan orang Israel, setiap waktu Paskah, maka orang akan memberikan persembahan bakaran. Ada yang kecil, menengah, dan atas. Yang kecil biasanya adalah dari merpati, yang menengah adalah dari domba, dan yang besar adalah dari sapi. Kurban-kurban ini yang dibawa, yang sesungguhnya adalah tidak bercela, dan tidak ada yang menjadi noda di dalam tubuh kurban yang akan diserahkan. Kemudian lama-kelamaan ada sebuah hukum dalam keyahudian yang mengatakan bahwa untuk menjadi sah sebuah kurban harus dibawa kepada dewan ataupun badan yang meneliti kurban itu. Sehingga agar orang tidak repot, akhirnya adalah transaksi di sekitar bait Allah itu, di mana setiap kurban sudah ada di sana, dan ketika orang mau memasukkan kurban maka harus diseleksi dulu, sehingga ada transaksi yang dilakukan oleh pemilik ternak kepada dewan ataupun kepada penyortir atas kurban-kurban itu. Kemudian setelah ada di daerah bait Allah itu kurban tersebut, maka nilainya akan menjadi lebih tinggi, yang menjadi sulit untuk dijangkau banyak orang, dan mereka tidak menjadi merasa bersalah dengan itu. Kemudian akan ada sebuah transaksi yang menekan kepada orang-orang yang tidak mampu, dan orang memang menjadi merasa harus membelinya berapapun yang harus dikeluarkan dana dari pribadi mereka. Kemudian ada juga transaksi penukar uang. Penukar uang ini apabila diberikan satu uang yang akan ditukarkan, maka ada potongan-potongan yang dilakukan yang menjadikan nilai mata uang itu menjadi begitu mahal, sehingga agak banyaklah transaksi yang di luar daripada kebiasaan umum yang terjadi di dalam masyarakat. Itulah yang dikritik oleh Yesus pada firman Tuhan kali ini, di mana rumah Allah menjadi sarang penyamun. Orang yang berkedokkan agama namun membuat sebuah keputusan yang menyulitkan orang
dan kemudian mencari untung dari jabatan ataupun wilayah pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Dikritik oleh Yesus, dan kalau kita membaca di dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas, Yohanes, maka Yesus membalikkan, memporak-porandakan meja-meja dan tempat berjualan itu. Yang dikritik bukanlah sebatas transaksinya, namun yang dikritik adalah kejahatan-kejahatan yang diperbuat di balik daripada sebuah transaksi itu. Menjadikan Yesus marah, menjadikan Yesus menjadi memporak-porandakan daripada tempat berjualan itu. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kita harus sadar bahwa jangan menggunakan agama ataupun menggunakan kitab untuk menjadi membenarkan kesalahan kita. Mari kita menggunakan firman itu adalah untuk menjadi saluran kasih, bukan menjadi mencari kepentingan, keuntungan daripada apa yang kita lakukan. Dengan keadaan ini, kita akan menjadi tersegarkan, terpulihkan, terkuatkan, melakukan yang berkenan kepada Allah. Ketika Yesus mengkritik para penjual yang melakukan transaksi di dalam bait Allah, sebenarnya kita mau diingatkan juga bahwa mari kita sebagai orang percaya jangan mempergunakan hal-hal yang kelihatan baik namun adalah untuk keuntungan kita. Mari dengan tulus, dengan ikhlas melakukan pelayanan kita. Jangan membalut pelayanan, namun sebenarnya di baliknya adalah bagaimana agar kita mendapatkan melebihi daripada yang terjadi secara umum. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan ini kita sekaligus ditegur, kita diingatkan, lakukanlah pelayanan yang tulus dan janganlah ada sebuah niat-niat yang lain di luar daripada apa yang seharusnya. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah menuntun kami, sebagaimana Yesus mengkritik yang melakukan kejahatan di dalam bait Allah. Demikian kami diingatkan agar di dalam ketulusan, dalam kebenaran melakukan kehendak Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi bahagian hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.